maka kita harus memuliakan juga saudara-saudara kita yang non-muslim. Ada jenazah orang Yahudi lewat, maka Nabi berdiri, ya, berdiri untuk menghormati meskipun tidak mendoakan. Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi sama orang Islam nih harus sayang, jangan sikut-sikutan. Wa amma hirsuhu ala imani ummatihi, adapun kesenangan Nabi, kepayahan Nabi, ya, di dalam menjaga iman umatnya, fa fi qoulihi ta'ala, adalah di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan Allah dari kalangan kalian sendiri, manusia maksudnya, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, baginya penderitaan kalian itu sangat berat. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat mencintai kalian semua orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman itu rauf, santun, lembut, rahim, penuh dengan kasih sayang. Ayyashuku alaihi ma'alikum, jadi apa yang kita rasakan itu Nabi juga merasakan, bukan terbatas pada diri sahabat tapi pada seluruh umatnya. Jadi kalau bapak lagi gak punya duit tuh Nabi ngerasain, bapak lagi gak punya uang tuh Nabi ngerasain, lagi kesulitan ngerasain, lagi difitnah orang ngerasain, lagi sakit juga ngerasain tuh Nabi Muhammad SAW. Wa amma nushu fi ada'i risalatihi fa fi qoulihi fatawalla anhum fama anta bimalum, adapun keikhlasan Nabi di dalam menyampaikan risalahnya, di dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 54, berpalinglah kamu dari mereka, kamu tidak tercela. Ya, kita hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Walau qasara la tawajjah ilaihi laum, kalau misalkan Nabi itu memang orang yang lalai, otomatis Nabi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annallaha nazzala ummatahu manzilatal udul minal hukmi, dan diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minal hukam, adalah dari hakim, untuk mengadili. Mengadili siapa nih? Fa innallaha ta'ala idza hakama bainal ibad, kalau Allah mau menghukumi hamba-hambanya, fajahadatil umam, kemudian ada umat-umat yang menentang, yang melawan daripada Allah Subhanahu wa taala, tablighur risalati, bahwasanya sudah ada nabi yang diutus, ahdara ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayashhaduna 'alan nas, maka dihadirkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bersaksi atas manusia bi anna rusulahum ablaghathum, bahwasanya rasul mereka itu sudah menyampaikan risalah. Wa hadhil khasisah lam tathbut li ahadin minal anbiya, dan kekhususan ini tidak terjadi kepada umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi nanti bapak-bapak akan menjadi hakim bagi Bani Israel ataupun bani-bani yang menolak wujud para nabi yang sudah diutus oleh mereka. Wa minha ismatu ummatihi bi annaha la tajtami ala dhalalah fi far'in wala fi aslin, dan di antara karunia Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya itu tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Yang sesat itu pasti minoritas, sementara yang mayoritas itu tidak akan tersesat, baik dalam fikih, ibadah, muamalah, jinayah dan lain sebagainya, juga di dalam akidah kita tidak akan tersesat. Wa minha hifdzu kitabih, dan di antara kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menjaga kitabnya. Falau ijtama'al awwalun wal akhirun, kalau orang yang paling pertama semuanya sampai yang paling akhir semuanya, ala ayazidu fihi kalimatan, yang ingin menambahkan satu kata, au yang kusu minhu kalimatan, atau mengurangi satu kata, la ajazu an zalika, pasti enggak akan sanggup. Pasti enggak akan sanggup. Mau nambah-nambahin Al-Qur'an pasti ketahuan, mau ngurang-ngurangin ayat Al-Qur'an juga pasti ketahuan. Wala yakhfa ma waqa'a minat tabdil fit Taurat wal Injil, dan tidak ada yang perlu kita diskusikan ketika membahas pergantian di dalam kitab Taurat dan Injil, karena sudah mengalami daripada perubahan. Wa minha anna Allah Ta'ala satara ala man lam yataqabbal amaluhu min ummati, dan Allah Subhanahu wa taala menutupi atas apa amalan umatnya yang tidak diterimanya. Wa kana min qablihim, dan kalau dulu itu Pak, yuqarribunal qarabin, mereka itu memberikan kurban-kurban semisal domba, sapi, fatakulun naru ma tuqbal, maka Allah Subhanahu wa taala kirim api
untuk membakar daripada kurban yang disampaikan. Jadi langsung ketahuan nih diterima atau enggaknya itu langsung ketahuan. Nah, kemudian watada'u ma lam yataqabbal, dan juga akhirnya kalau misalkan enggak diterima ya ketahuan juga gitu. Fayusbih sahibuhu muftadihan, maka akhirnya terhinakan. Bayangin Pak, kalau kita Idul Kurban, kemudian semua orang, jutaan orang, ratusan ribu orang yang nyembelih, ternyata langsung ketahuan tuh nggak diterima sama Allah, misalkan harta haram, harta korupsi, harta narkoba, harta nipu dan lain sebagainya, otomatis itu akan ketahuan. Tapi karena rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang ketahuan mana harta haram, mana harta halal. Haji mana harta haram, mana harta halal. Umroh mana harta haram, mana harta halal. Pernikahan mana yang haram, mana yang halal. Itu tidak ketahuan. Karena rahmatnya Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walimithli dzalika qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utus kamu melainkan rahmat bagi seluruh alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatul muhdad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana nabiyyur rahmah. Nabi bersabda, aku adalah nabi sang pembawa rahmah. Yang ke-40, annahu bu'itsa bi jawami'il kalim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat yang ringkas. Wahtasara lahul hadis ikhtisaran. Dan kalau bicara itu ringkas, wafaqal arafi fasahatihi wa balaghatihi, akan tetapi dengan ringkasnya ucapan Nabi mengalahkan semua ucapan orang Arab yang fasih dan ahli balaghah. Contoh, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu kan sudah mencakup semua perbuatan, baik yang wajib seperti sholat, itu kita harus ada niat, baik yang sunnah seperti sedekah itu harus ada niat, baik yang itu haram itu juga harus ada niat ya. Kalau sholat niatnya buat riya meskipun sah jadi haram, haji niatnya buat pamer meskipun sah jadi haram. Ini berlaku bagi semua keadaan kehidupan manusia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan ringkas. Atau Nabi mengatakan begini, al-mu'minu ma'laf. Orang beriman itu adalah sumbernya cinta. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa mencintai dan tidak bisa dicintai. Ini kalau kita teliti kan ya, kita harus jadi orang baik untuk dicintai, dan kita juga harus memberikan kebaikan sebagai tanda kalau kita itu mencintai. Kalau orang nggak bisa dicintai, nggak ada kebaikannya. Nggak bisa mencintai juga nggak bisa memberi kebaikan. Nah, singkat Nabi mengatakan, misalkan gini, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Itu selesai. Kita nggak perlu neliti merek apa, nggak perlu Pak. Tapi Nabi SAW sudah memberikan pakem kepada kita, ya langsung. Pokoknya kalau sedikitnya itu banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram, ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan kan cuma minum alkohol 3%, 4%, nggak bisa. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Atau ketika Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumanmu di depan saudaramu adalah sedekah. Dan banyak sekali Pak hadis-hadis pendek seperti ini, banyak sekali ya. Dan ini kalah semua orang Arab, Nah, kemudian kama faddalahu Allah ala anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar fakadzalika faddalahu ala mastafahu min rusulihi min ahli sama' wa malaikati. Sebagaimana Nabi itu dimuliakan dan diistimewakan di atas semua manusia dari kalangan para nabi, juga utusan Allah dari kalangan orang-orang langit, makhluk-makhluk langit seperti malaikat. Li'anna afadil al-bashar afdal minal malaikah. Karena prinsipnya para nabi dan rasul itu lebih mulia daripada para malaikat. Nah, kalau Nabi Muhammad lebih mulia daripada para nabi dan rasul yang status mereka lebih mulia daripada malaikat, otomatis Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada para malaikat. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih mulia dari surga. Kenapa?
Nabi Muhammad lebih mulia dari surga. Surga itu posisinya di bawah Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Sidratul Muntaha. Nabi lebih mulia dari surga. Karena kita itu bisa masuk surga kalau ada Nabi di situ. Kalau Nabi nggak masuk, antum nggak bisa masuk surga itu. Nggak ada yang bisa masuk surga itu. Ya. Kemudian di surga itu, iblis pernah masuk. Ya. Iblis pernah masuk. Apakah ada iblis masuk ke dalam hati Nabi? Tidak ada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika humul khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik manusia. Wal malaikah min jumlatil bariyah li'annal bariyah al khaliqah. Jadi malaikat juga al bariyah, termasuk al bariyah yaitu makhluk Allah. Jadi yang paling istimewa dari amal soleh itu bukan malaikat, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, lantas apa yang bisa kita aktualkan? Bagaimana cara kita itu mencintai Nabi? Yang pertama, jadilah kita orang-orang yang mencintai Nabi lebih dari kedua orang tua kita. Harus lebih dari kedua orang tua kita, karena itu syaratnya Nabi. Gimana cara mencintai Nabi lebih dari kedua orang tua kita? Ya, apapun kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, maka niatkan karena cinta dan petunjuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mencintai Nabi lebih dari orang tua bukan artinya kita harus benci sama orang tua kita, bukan. Melainkan kita harus meniatkan apa yang kita lakukan, nafkah yang kita berikan pada mereka, senyuman, itu semua adalah min hadyin nubuwah, dari petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mencintai beliau lebih dari anak-anak kita. Maknanya bukan kita benci sama anak kita, bukan. Tapi ketika kita cari nafkah buat mereka, ngurus mereka, niatkan itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lebih daripada diri kita sendiri. Pada saat kita itu istirahat, oh iya Nabi nyuruh kita istirahat. Kan ada sahabat Nabi dua, yang satu ini agak saklek, ya. Jadi maunya sholat malam gitu kan. Nah temennya yang satu lagi datang, udah kamu tidur aja, jangan sholat dulu, nanti sholat gitu kan. Akhirnya setelah selesai, datang tuh salah satu sahabat kepada Rasulullah, ini benar apa enggak sih? Dia benar, si Salman Al-Farisi benar Abu Dzar gitu. Inna alaika li nafsika haqqo, dirimu punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna alaika li ahlika haqqo, keluargamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna alaika li rabbika haqqo, Tuhanmu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, berilah hak kepada orang yang berhak. Artinya ketika kita memberikan hak pada diri kita, semisal istirahat, kalau kita niatkan karena kita mengikuti petunjuk Nabi, maka otomatis kita lebih dekat kepada Nabi ketimbang kita hanya tidur saja. Kemudian lebih daripada harta kita. Ya cinta kepada Nabi ini lewat harta itu bisa kelihatan. Kalau misalkan ada yang membutuhkan, kita punya uang, kita bantu, itu cinta kepada Nabi. Kalau misalkan ada yang pinjam uang dan kita mampu kita pinjemin, itu juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri, orang tua, anak dan juga harta. Bahkan dari seluruh manusia. Yang kedua, kalau kita betul mencintai Nabi Muhammad SAW, ya kita mengikuti semua, berusaha mengikuti semua perintahnya. Dan apabila kita tidak mengikuti perintah Nabi, harus ada penyesalan karena kita sudah mengecewakan dan menyakiti hati Nabi. Itu tanda kita cinta pada Nabi. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, pastikan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang penting untuk saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga Allah SWT menutupi semua kekurangan kita, menutupi semua aib kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.